Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sesudah kita mempelajari fa jawab atau wawu jawab, menasobkan kepada fi'il mudhari' yang salah satu syaratnya jatuh sesudah tolak istifham, sesudah dengan panjang lebar, sebelum kita naik ke fa jawab, wawu jawab yang jatuh sesudah tolak ta'rir. Saya ingin mencoba belajar untuk mengetahui betapa indahnya ayat Al-Quran, betapa pentingnya nahwu shorof. Hanya persoalan satu harokat saja harus memahami banyak hal. Maka sebelum ngaji, mari fokus dengan teliti untuk memahami. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, ini tentang masih fa jawab jatuh sesudah kalam tolak, dan tolaknya adalah tolak istifham. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra. Dari ayat Al-Quran, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Ini adalah alam taro. Ini adalah istifham. Tapi ternyata di dalam Al-Quran fa-nya, fa jawabnya tidak dibaca fatus biha. Jadi saya baca Quran, kok ternyata di sini tidak dibaca fatus biha, melainkan dibaca fatus biha. Mari kita
membedah sama-sama. Alam taro ana ta wis ora ningali sapa sira, ora ningali anallaha ing temen satuhune Gusti Allah iku anzala wis nurunake sapa Allah, sapa wa Allah nurunake minas samai sangka langit, nurunake ma'an ing banyu. Sak mangsa-mangsa utawa yen mengkono kepriye jawabe alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatus bihu mongko dadi apa al ardu dadi iku muhdarratan ijo-ijo. Muradnya seperti ini. Apakah apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah telah menurunkan air dari langit, maka bumi menjadi hijau-hijau. Bumi menjadi hijau itu maksudnya bukan buminya hijau begitu, tapi yang dimaksud muhdarratan hijau itu bin nabati, kelawan tetukulan bin nabat ay bin nabati tegese kelawan tetukulan. Jadi bumi menjadi tumbuh pepohonan, menjadi padi, menjadi jagung, ya, menjadi sayur-sayuran dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh adanya air. Maka jadilah bumi itu muhdarratan hijau, yang dimaksud hijau air bin nabat, dengan tumbuh-tumbuhan. Sepintas pandang fa jatuh sesudah istifham, mestinya kan dibaca fatus biha, tapi di Quran nyatanya kok fatus biha. Nah, begitu ditengok kulta ngucapo sapa sira liwajahi marang wajah lur. Jadi dalam lafal alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah, itu terdapat dua wajah. Untuk menjabarkan itu ternyata jawabannya. Kenapa kok tidak dibaca fatus biha melainkan fatus bihu? Ayo kita runut. Pelan-pelan. Harus tahu dulu. Alam. Jadi amil jazm itu ada lam, ada lamma, ada alam, ada alamma, dan seterusnya. Ini bisa seperti ini
Ngaji agak panjang Mas ya, bisa 2 jam ini, 1 jam 2 jam. Lam, lama, alam, alama. 1, 2, 3, 4 ini sama. Adalah harfu jazmin. Jadi fi'il mudhari' misalkan yadrib, lafal yadribu begitu kemasukan lam, kemasukan lama, kemasukan alam, dan kemasukan alama. Karena lam, lama, alam, alama adalah amil jazm, maka menjazmkan kepada fi'il mudhari' berbunyi lam yadrib. Lam, lama, alam, alama sama semua. Harfu nafyin, dia menafikan semua. Lam yadrib, ya tidak memukul. Lama yadrib, ya tidak memukul. Alama yadrib, ya tidak memukul. Alama yadrib, ya tidak memukul. Keempat-empatnya semua wa qalbin dan huruf qalab. Huruf qalab itu adalah yuqallibu zamanahu ilal madi, yakni membalik zamannya fi'il mudhari' kepada zaman madi. Jadi yadribu itu adalah fi'il mudhari'. Yang namanya fi'il mudhari' adalah madalla ala hadasin wujida bi zamanil hali wal istibali wa qabilalam. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan yang ditemui zaman hal atau zaman istibal juga menerima lam. Artinya menerima lam itu menerima lam, lama, alam, alama. Tapi begitu kemasukan lam, alam, lama, alam ini zamannya berbalik. Yadribu itu zamannya tadi disebutkan bi zamanil hali wal istiqbal. Dia punya zaman hal dan zaman istiqbal. Begitu dimasuki lam, lama, alam, alama, ini berbalik zamannya menjadi zaman yang awal adalah zaman madi. Lam yadrib bukan lagi orang mukul, tidak, tapi berbalik menjadi sudah, wis. Lam yadrib, wis orang mukul. Tidak bisa lam yadrib lagi orang mukul, bakal orang mukul, tidak boleh. Karena ada lam, lama, alam, alama, zamannya berbalik menjadi mati. Indah sekali. Jadi lam yadrib, wis orang mukul. Ini semuanya adalah harfu jazmin, harfu nafyin, wa jazmin, wa qalbin. Cuman antara lam, lama, alam, dan alama, walaupun sama-sama huruf yang menjazmkan fi'il mudhari', sama-sama huruf nafi, sama-sama membalik zamannya fi'il mudhari', tapi akan ada perbedaannya antara lam yang polos dengan lama yang ditambahi alif sesudah mim, dengan alam yang ditambahi hamzah sebelum lam, dengan alama yang
ditambah hamzah sebelum lam, dan ditambah alif sesudah lam. Ini nanti akan saya terangkan sebentar lagi kalau Allah ngasih umur sama saya, kalau masih ada kesempatan, kesehatan, karena sudah tua dan banyak sekali yang diurus. Nah, makanya setiap ngaji itu bersyukur, mumpung masih bisa ngaji, ayo ngaji. Wong sampean yang nggak pernah ketemu sama saya nggak ketemu sama sampean. Hanya ketemunya adalah di doa dan di ngaji. Nah, jadi sampean nggak rugi apa-apa, saya juga nggak rugi apa-apa. Untungnya adalah ridhonya Allah akhirat. Ngaji. Nah, kalau saya terangkan ini, maka tidak bisa ngaji sepanjang ini harus selesai satu malam. Kalau tidak saya terangkan ini, mencuplik, ya tidak bisa menerangkan semua ini. Karena semua keterangan di sini itu adalah adanya di alam. Oke, lam tidak kita bicarakan, lama tidak kita bicarakan, alama tidak kita bicarakan, karena pada prinsipnya sudah kita jelaskan bahwa sama-sama huruf jazm, sama-sama huruf nafi, dan sama-sama huruf qalab. Kita ambil yang alam. Jadi kita buang yang lam. Dilihat dengan seksama, dilihat dengan teliti, dipelajari dengan sungguh-sungguh, dan ditulis biar jadi catatan. Lam ini sama dengan alam, sama-sama huruf jazm, sama-sama huruf qalab, sama-sama huruf nafi. Sama di dalam 3 hal, tapi ternyata beda dikarenakan ditambahi hamzah alam, ditambahi hamzah sebelum lam. Ini loh, ada hamzah sehingga ada perbedaan antara lam dan alam. Juga dengan lama dan alama. Apa bedanya? Yaitu hamzah yang ditambahkan sebelum lam. Jadi aslinya lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, terus ditambahi hamzah. Hamzah ini adalah hamzah istifham. Hamzah istifham. Hamzah istifham maknanya ada litakrir. Hamzah istifham. Dan litakrir. Enak kan ngaji begini? Kok sampai nggak ngaji, sayang Thomas. Litakrir itu untuk menetapkan. Untuk menetapkan. Nah, saya buka dulu. Ada contoh dalam Al-Quran.
Alam nashrah laka sadrak misalkan. Lam nashrah nashrahu yasrahu nasrahu. Yasrahu wake mufrad mudzakkar ghaib. Nashrahu wake mutakalim ma'al ghaib. Nasrahu nunnya adalah nun mutakalim ma'al ghair kita, atau nun adalah lil mu'adzim nafsah untuk mengagungkan dirinya Allah sendiri. Nasrahu jembarake sapa ingsun Allah. Nasrahu fa'ilnya adalah nahnu. Nasrahu fa'ilnya nahnu. Terus dimasuki lam. Nah, bentar dulu. Nasrahu menjembarkan, melapangkan sopo ingsun Allah. Apa artinya? Berarti Allah melapangkan. Allah melapangkan. Lam terus dijazmkan dengan lam. Berbunyi lam nasrah. Wis ora jembarake sopo ingsun Allah. Apa artinya? Allah tidak melapangkan. Berarti Allah menyempitkan. Kalau ini alam nasrah, ini tidak faham hamzah, di sini apa jadinya? Kalau sampean hanya faham lam dengan alam itu disamakan, karena kamu tahu kalau lam dan alam itu sama-sama huruf jazm yang menjazmkan fi'il mudhari'. Karena kamu tahu kalau lam dan alam itu adalah huruf nafi, maka menafikan. Karena kamu tahu kalau lam dan alam itu sama-sama huruf muqallab, huruf qalab, huruf taklid, yang huruf merubah zamannya, yang asalnya fi'il mudhari'nya zamannya hal dan istiqbal menjadi zaman madhi, berarti artinya tidak. Nah, artinya sudah. Jadi sudah tidak melapangkan. Lalu sampai kasih makna alam nasyrah, sudah tidak melapangkan. Alam nasyrah wis ora jembarake sapa ingsun Allah laka marang sira Muhammad, jembarake sadroka ing dodo iku. Bahaya kan? Apa ora bahaya ta? Bahaya. Hanya karena tidak paham hamzah. Jadi kalau diartikan alam nasyrah laka sadrak adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, artinya begini. Allah, aku
aku Allah tidak melapangkan dadamu. Jadi dadanya Rasulullah dibuat sempit, jiwanya dibuat sempit. Dodomu itu sadroka, dodomu. Yang dimaksud dodo adalah hatimu. Dadamu adalah hatimu. Bukan alam nasr laka sadroka. Dadanya Rasulullah, lalu dadanya Rasulullah besar gitu karena fitness. Bukan. Sadroka adalah hati. Nah, masa Allah menyempitkan dadanya Rasulullah? Masa Allah menyempitkan hatinya Rasulullah? Tentu tidak. Maka disinilah pentingnya kefahaman. Hamzah Hamzah itu adalah litakrir. Jadi kalau litakrir menetapkan, artinya menjadi tidak nafi. Artinya tidak nafi tapi berubah menjadi isbat. Oh, penting kan? Saya punya anak. Terus saya berkata, "Loh Nang, kamu kok nangis terus? Apakah aku tidak memberi uang sama kamu?" Artinya, kan aku sudah ngasih uang, kenapa kamu nangis? Nah, aku sudah ngasih uang sama anakku, tapi aku bertanya apakah aku alam nukti atau ukti fulus, apakah aku tidak memberikan uang kepadamu? Artinya aku sudah memberi. Alam nasyrah laka sadroka, ini artinya apakah aku tidak melapangkan dadamu, Mat? Apakah aku tidak melapangkan hatimu, Mat? Nah, itu artinya apa? Meleh-melehno marang Rasulullah. Bukankah aku melapangkan dadamu, melapangkan hatimu? Maka hamzahnya adalah litakrir. Litakrir itu menetapkan, kenafiannya menjadi isbat. Pahami betul. Pahami betul. Kalau ini sudah paham, tidak ada muskilah, kita naik. Alam taro, ana ta wis ora ningali sapa sira? Apakah kamu tidak melihat? Artinya apa? Ya dia melihat, kamu melihat. Tapi Allah memakai alam untuk apa? Istifham. Nah, istifhamnya adalah untuk litakrir. Litakrir itu menetapkan. Kalau ditetapkan artinya berarti menjadi isbat. Isbat itu tetap. Paham? Paham? Masih sulit bahasa saya. Alam taro, ana ta wis ora ningali sapa sira? Apakah kamu tidak melihat? Berarti kamu melihat. Berarti kamu melihat. Dikarenakan ada hamzah di sini, namanya hamzah litakrir. Dia istifham, tapi istifhamnya litakrir. Nah, makanya saya tunjukkan istifham itu ada pakai hamzah, istifham itu ada pakai man, ada istifham pakai hal, ya toh?
Yaro. Pakai mukhotabnya taro. Dijazmkan dengan alam, jazmnya membuang alif, berbunyi alam taro. Tidak saya panjangkan. Apakah kamu tidak melihat anallaha ing temen satune Allah? Sesungguhnya Allah anzala menurunkan minas sama'i ma'an. Alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'an artinya apa? Seperti yang saya jelaskan, di sini tidak istifham. Yang benar-benar bertanya karena tidak tahu. Tapi istifhamnya adalah untuk takrir, untuk menetapkan. Carane wong iku melehno. Jawa itu melehno. Agar kamu ingat kembali kalau sesungguhnya kamu itu melihat. Alam taro itu artinya qad wal makna utawi maknane alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'an iku qad ra'aita. Temen wis ningali sapa sira. Alam taro itu artinya ra'aita. Berarti isbat, bukan tidak, tapi iya. Alam taro, adakah kamu tidak melihat? Berarti artinya kamu melihat. Sebabnya hamzahnya litakrir. Artinya apa? Qad ra'aita. Teman-teman ningali sapa sira yen anallaha temen satune Gusti Allah iku anzala nurunake sapa Allah minas sama'i. Nurunake minas sama'i sangka langit ma'an ing bumi. Artinya kamu tahu kan? Kamu melihat kan? Sesungguhnya Allah itu menurunkan air dari langit. Sekali lagi kamu faham. Qad ra'aita anallaha anzala minas sama'i ma'an. Ini arti daripada alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'an titik. Apa fahamnya? Apa artinya? Apa kefahamannya? Di sini segi lafalnya iya. Ada hamzah istifham. Tapi istifham di situ tidak menghasilkan nafi, tidak menghasilkan istifham, tapi keistifhamannya, pertanyaannya itu mengandung jawaban takrim, mengandung jawaban iya, mengandung jawaban tetap. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Jawabannya adalah kamu melihat. Berarti tidak ada makna kenafiannya, tidak ada makna keistifhamannya. Karena keistifhamannya adalah istifham takrir, menjadi isbat faham. Jadi alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'an itu ya sama seperti lafal qad ra'aita. Atau tidak usah qad, ya, qad ra'aita atau ra'aita anallaha anzala minas sama'i ma'an. Mana ada istifhamnya ini? Lafal qad ra'aita anallaha anzala minas sama'i ma'an ini ya kalam khodar saja.
tidak ada tolabiyahnya dan tidak ada istifhamnya. Kalau begitu, kalau sampean benar-benar sudah paham, jadi walaupun ada alam taro, walaupun ada istifhamnya, tapi istifhamnya litakrir, tapi maknanya adalah tetap. Qad ra'aita annallaha anzala minas sama'i ma'an. Kalau demikian maka lafal tusbihu asbaha yusbihu wakil mukhotabnya tusbihu ya tidak nasoh. Apa alasannya dinasohkan? Alasannya dia dibaca nasoh kalau memang dia jatuh sesudah kalam tolak, dan tolaknya tolak istifham. Makanya saya kasih contoh ini, benar ada istifham, tapi karena tolak istifhamnya ada litakrir. Tolak istifham, istifhamnya litakrir berarti sama dengan isbat. Kalau isbat berarti sama dengan tidak ada istifham. Kalau sama tidak ada istifham, maka tidak bisa menasohkan. Ini loh mas, kenapa alasannya sampai beberapa hari kita menerangkan fa jawab itu harus jatuh sesudah tolak, dan tolaknya macam-macam. Salah satunya adalah istifham. Kalau tidak teliti, oh itu ada istifham, sekarang saya nasohkan. Ternyata istifhamnya adalah tidak menjadikan istifham, tapi istifhamnya litakrir, sehingga dia tidak mau nasab melainkan rofa. Betapa detailnya Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran, ya kan? Apalagi sampai ngaji tafsir Futuhatul Ilahiyah, tafsir Muhyi, tafsir gede-gede macam-macam. Jalalain aja itu loh mas. Yang ngaji apa? Oh, bak ngaji tafsir Jalalain, malu. Karena apa? Ngaji tafsir awal, artinya sudah sombong. Ternyata ya belum sampai di tafsir, baru menerangkan lafalnya gini saja sudah mumet sampean. Apa enggak mumet sampean kok dibaca fatusbihu? Kalau sampean tidak mengenal persis apa itu alam dan harus mengetahui membedakan lama, alam dan alam. Nah, dingin ya. Kalau sudah dingin, fatusbihul arda muhdarrah. Asbaha itu adalah asbaha yusbihu. Itu akhwat, saudara daripada kana yakun. Saudara apa? Saudara minan nawaqisi, setengah saking amil nakis. Amil nakis itu membedakan dari apa? Kana nakis atau amil nakis itu membedakan dengan amil tam. Amil tam atau kana tam itu hanya cukup menyebutkan makmul marfu. Itu tam. Nah kalau nakis itu harus sampai makmul mansub. Nah, artinya sampai makmul mansub itu namanya seperti kana. Kana itu punya pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi lafatusbihu, lafal yang jatuh sesudah lafatusbihu itu jadi isimnya
tusbihu, lafal yang sesudahnya, lafal yang keduanya adalah jadi khobarnya. Jadi asalnya dari terkait mubtada khobar, al-ardu mukhdarratun, utawi bumi iku mukhdarratun ijo. Nah, makanya lafal ardun dikasih al, kalau menurut Alfiyah wala yajuzul ibtida bin nakirah. Nah, makanya terus dikasih al. Maka fatus biru al-ardu, al-lafal al-ardu mukhdarrah. Jangan boleh ardun mukhdarratun, harus al-ardu mukhdarratun. Lafal al-ardu mukhdarratun dirusak dengan lafal tusbihu. Yang dirusak adalah khobarnya, yang asalnya rofa menjadi nasab. Nah, yakni tertibnya jadi khobarnya lafal tusbihu. Jadi kalau baca Quran, baca tafsir harus tahu. Lafalnya harus benar dulu cara membacanya. Sesudah lafalnya benar, baru maknanya harus benar, caranya ngasih makna. Sesudah ngasih maknanya benar, murodnya baru harus benar. Kalau sudah murodnya benar, baru hasilnya murod benar. Jadi tidak bisa ngambil kesimpulannya, natijahnya, hasilnya murad kalau tidak tahu muradnya. Mana mungkin bisa ngambil memahami muradnya kalau maknanya aja amburadul. Bagaimana bisa tahu maknanya kalau lafalnya tidak karuan? Maka lafalnya harus difahami dulu, baru tahu maknanya. Sesudah tahu maknanya, tahu muradnya. Sesudah tahu muradnya, baru tahu hasilnya murad. Nah, makanya Bang ngajinya kok lama toba, kok masih difak jawab terus. Padahal sudah episode 111-12, cuman jurumiyah lah ini. Boleh ono jurumiyah. Nah, tidak harus hatam. Kalau sampai sudah nggak ngaji, ya saya nggak ngaji. Mosok ngaji di. Nah, kalau sampai masih ngaji, saya ngaji. Nah, syukur di subscribe. Syukur di subscribe. Orang subscribe ya enggak. Untuk tanda pengingat sampean, oh yo ngaji. Ya cuma gitu aja. Teman-temannya diajak ngaji. Fatusbihu. Fatusbihu kok pakai ta? Apakah dhamir mukhatab? Tidak. Yusbihu, yusbihani, yusbihuna, tusbihu. Waqi', wahdah, mu'annasah, ghaibah. Fa'ilnya bukan anta. Tapi fa'ilnya al-ardu. Kenapa dikasih tak sama Allah? Karena al-ardu itu hukumnya mu'annas, ditulis. Ardun itu hukumnya mu'annas, makanya tidak fayusbihul ardu mukhdarrah, tapi fatusbihul ardu mukhdarrah. Karena al-ardu hukumnya mu'annas, maka pakainya fatusbihu ghaibah. Masya Allah. Lihat terus. Amanah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Lafal al-ardu ini adalah isimnya lafal tusbih. Mukhdarratan ini khobarnya tusbihu. Asalnya pakai mubtada khobar, sekarang jadi khobarnya lafal tusbih.
Nah, asbaha yusbihu di sini artinya maknanya ora subuh-subuh, ora isu-isu, tapi maknanya bimakna soro. Jadi asbaha yusbihu itu min akhwati kana minan naqisi, yang punya pengamalan tarful isma wa tansibul khobar bimakna soro, bimakna jadi. Jadi maknanya jadi. Oh. Terus sampean mau belajar tafsir mengandalkan kamus, tidak tahu nahwu, ya amburadul. Harus tahu nahwu sorotnya, baru kesulitan makna. Dibantu kamus kan begitu. Maknanya jadi. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Keterangannya seperti tadi. Ya. Jadi yang pertama annal istifham huna al isbat wal makna qad ra'aita annallaha anzala minas sama'i ma'an. Kita sekarang tadi lafal dan maknanya fatusbihul ardu mukhdarrah. Arti daripada fatusbihul ardu mukhdarratan wasani utawi sing nomor loro. Jadi ayat alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Fatusbihul ardu mukhdarrah itu artinya adalah ana isbahal ardi mukhdarratun. Ana isbahal ardi wasani utikan nomor loro iku ana isbahal ardi. Temen satu hune dadine bumi. Ana tansibul isma wa tarfu khobar, khobarnya iku mukhdarratun, ijo. Itu mukhdarratun hijau. Adapun jadinya bumi itu hijau. Sekali lagi. Sesungguhnya jadinya bumi itu hijau la yatasabbabu amma dakhala alaihi istifham. La yatasabbabu. Ayo konsentrasi. Kalau nggak fokus nggak paham sampai. La yatasabbabu, tidak sebab. Amma songko barang dakhala kang manjing alaihi ngetase ma'al istifham. Wa huwa ru'yatul matar. Jadi ada lafal misalkan untuk memahamkan sampean. Hal Zaidun fidari fa'amdo. Hal Zaidun fidari. Hal Zaidun ana ta utai Zaid iku fidari ing dalem omah. Mas mau nanya Mas, apakah Zaid ada di rumah? Fa'amdo ilaihi. Fa'amdo mongko lewat. Sopo ingsun. Kalau Zaid di rumah, fa'amdo mongko sebab lewat sopo ingsun ilahi marang utawa marang Zaid. Kalau Zaid ada di rumah aku lewat. Kalau tidak di rumah tidak lewat. Jadi lafal fa'amdo ini menjawab dari hal. Fa'amdo ini
menjawab daripada hal. Paham dulu, paham lagi. Kalau kemarin sampai mungkin agak ngenteng no, nah ini perlunya. Fa'amdo ilaihi, maka aku lewat itu menjawab daripada kalau apabila Zaid di dalam rumah menjawab istifham. Jadi amdo itu berfungsi dikarenakan ada hal. Nah, sekarang di sini Mas, fatus bihul ardu mukhdarrah, arat bumi itu menjadi hijau. Bumi menjadi hijau itu tidak disebabkan daripada alam taro, tidak disebabkan oleh istifham. Kalau fa'amdo ilaihi, aku lewat, itu disebabkan oleh istifham. Aku lewat disebabkan oleh istifham. Tapi di sini fatus bihu al-ardu, hijaunya bumi, di bumi menjadi hijau, itu bukan karena alam taro. Nah ini artinya wasani adapun yang kedua, yaitu tidak pembahasan alam taro sampai ma'an, tapi wasani adalah pembicaraan fatus bihul ardu mukhdarrah. Itu menjelaskan bahwasanya anak isbahal ardi mukhdarrah, hijaunya bumi itu tidak disebabkan istifham. La yatasabbabu amma dakhala alaihi istifham. Tidak disebabkan oleh masuknya istifham. Kalau ini kan disebabkan Zaidun fidari fa'amdo ilaihi. Nah, kejadian fa'amdo ilaihi ini disebabkan adanya istifham. Nah, hijaunya bumi itu layatasabbabu amadakhola alil istifham, tidak disebabkan masuknya istifham kepada lafal fatus bihu. Apa? Tidak disebabkan masuknya istifham menjadikan apa? Fatus bihul ardu mukhdarrah. Tidak disebabkan menjadikan hijaunya bumi. Ma dakhala alaihi istifham, perkara kang manjing apa istifham, perkara yang masuk pada apa? Masuknya istifham ma wa utawi ma iku ru'yatul matar. Paham? Amma songko, kalau saya jelaskan lagi, amma songko ru'yatul matar, dakhala kang manjing alaihi ing atase ru'yatul matar apa istifham. Ini kan takwilan. Berarti ma adalah taro. Nah, ama songko taro dakhala kang manjing alaihi ing atase taro apa al istifham. Nah, wa huwa utawi ma dakhala alal istifham iku ru'yatul matar, taro, melihat. Ru'yatul matar adalah turunnya anzala minas sama'i ma'an,
Itu yang dimaksud adalah mator. Anzala nurunake sapa Allah minas samai sangka langit nurunake ma'an ing banyu ae mator. Air yang diturunkan dari langit dinamakan banyu udan. Air yang dikeluarkan dari bumi dinamakan air sumber atau air sumur. Nah, difahami bahwasanya air yang turun dari langit itu tidak ada sangkut pautnya dengan pandangan matamu. Tidak dikarenakan pandangan matamu. Fa'amdho ilaihi. Aku lewat ini karena apa? Kamu berada di bumi, karena kamu berada di rumah. Karena kamu berada di rumah, apabila kamu ada di rumah, nah halnya berfungsi menjawab. Jadi air jadi hijaunya bumi menjadi hijau. Ana isbahal ardi mukhdarrah. Jadinya bumi itu hijau. Itu bukan karena pandangan matamu, tidak. Apa pandangan matamu melihat hujan, ru'yatul mator, melihat hujan? Tentu tidak. Wa innama yatasabbabu dzalika. Wa innama yatasabbabu an mestine sebab apa dzalika mengkono isbahul ardi mukhdarrah. Bumi menjadi hijau itu an-nuzulil mator, saking temurune hujan. Hijaunya bumi itu dikarenakan turunnya hujan. Nafsahu kanthi awak dhewe mator. Jadi bukan karena pandangan matamu melihat hujan, bukan karena ru'yatul mator, bukan karena kamu melihat hujan maka bumi itu menjadi hijau, melainkan bumi menjadi hijau itu disebabkan an-nuzulil matori nafsah, dikarenakan turunnya hujan sendiri. Nah, jadi bukan karena fungsi alam taro. Jadi gara-gara alam taro ini menjadikan dua masalah. Sekali lagi saya ulang. Satu, annallaha anzala minas sama'i ma'an, ini tidak menjadi nafi tetapi menjadi isbat. Di sini tidak menjadi istifham tapi menjadi iktiqrar, takrir, menjadi isbat, menjadi tetap. Jadi alam taro ini kayak nggak ada. Adanya adalah anallaha anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menurunkan air dari langit. Adapun alam taro itu untuk istifham litakrir, seperti saya buka tadi, alam nasroh laka sodroh. Nah, kenapa nggak begini saja? Nasroh laka sodroh, nasrohu laka sodroh, nasrohu jembarake sapa ingsun laka marang sira Muhammad sodroh. Lah kenapa ada alam? Nah, melehno ring Rasulullah. Allah melehno Rasulullah. Loh Mat, kenapa kamu susah? Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Percuma dong.
Makanya dikasih alam. Agar kamu tahu bahwasanya Allah itu menurunkan hujan dari langit. Supaya kamu tidak lupa alam taro. Apa kamu nggak melihat? Deloken banyu sing tak tekono saka dhuwur iku aku. Apa nggak kamu lihat? Nah itu alam taro. Nah, bumi menjadi hijau itu bukan karena kamu melihat hujan. Oh, gara-gara aku nonton hujan, maka bumi menjadi hijau. Tidak. Tapi bumi menjadi hijau itu adalah sebab turunnya hujan dengan dirinya sendiri. Wa inna ma yatasabbabu dzalik, adapun sebabnya apa? Al-ardu mukhdarrah, tusbihul ardu mukhdarrah, itu anzulil mator nafsa, karena turunnya hujan dengan dirinya sendiri. Nah, sudah selesai dulu. Pahami dulu. Bukan karena sampean pengen paham ini, Mas, tapi sampean pengen paham Al-Quran. Ini tidak firman saya, bukan kata-kata saya. Ini firmannya Allah yang wajib kamu pahami. Wajib gak sih orang itu mengetahui Al-Quran? Besok kan dihisab. Apa kitabmu? Ada enggak? Pertanyaan kubur, ma kita buka. Ada kan? Apa kitabmu? Sebut Al-Quran. Lah apa isinya kitab? Ma'raf ya Allah. Ma'raf ya malaikat. Tidak tahu saya. Wa kaifa haluk fil qabri. Dan bagaimana kamu di kuburan nanti? Ngaji. Jangan dientengkan karena zaman akhir, zaman digital. Wis ra usah ngaji, ya Allah. Nah, kamu ikut menyebabkan cepatnya kiamat kalau begitu. Ayo ngaji. Sudah, kita berhenti sampai di situ. Sekarang misalkan. Falau kanatil ibarah. Falau kanat mongko lamun ono apa al ibaratu tetembungan. Sekarang kalau kamu mencoba seperti ini, kita lupakan itu. Sekarang falau kanatil ibarah. Anzalallahu minas sama'i ma'an. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Lafaznya begitu saja. Tidak usah ada alam taruh. Tidak usah ada istifham. Tidak usah ada amil jazm alam. Langsung berbunyi. Anzala wis nurunake sopo Allah Gusti Allah. Nurunake minas sama'i sangka langit. Nurunake ma'an ing banyu. Fatusbihu, ya pasti fatusbihu, karena tidak ada fa tapi tidak ada istifham, tidak ada tolak istifham, tentu dibaca rofa. Fatusbihu mongko dadi apa ardu bumi dadi iku mukhdarratan, dadi iku mukhdarratan hijau. Nah, gitu saja. Tidak ada alama, tidak ada alam. Allah telah menurunkan hujan dari langit, maka bumi menjadi hijau. Titik loh ya. Titik. Sumadakholal istifham. Lalu kamu masukkan istifham. Tadi ya, anzala. Saya ringkas. Anzalallah.
minas samai ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Dari kan anzalallahu minas samai ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan. Terus sumadakhola al-istifham. Sumadakhola nuli kari-kari manjing opo al-istifham istifham. Lalu kamu masuki istifham. Hal. Tadi berbunyi hal an zalallah ilakhiriha ilakhirihi. Lalu kamu masuki istifham. Sesudah ini kamu tahu bahwasanya Allah anzalallah, Allah menurunkan minas sama'i ma'an. Sudah pasti Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Fatusbihul ardu mukhdarrah, maka bumi itu menjadi hujan. Ada seperti itu dulu, lalu kamu masuki hal. Jadi berbunyi hal anzalallahu minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Nah, kalau seperti itu soha yen mengkono kepejape lau falau yen mengkono kepejape satelau soha mongko sah opo annas gunaso, maka lafal fatus bihu sah dibaca fatus biha. Jadi hal anzalallahu minas sama'i ma'an fatus bihal ardu mukhdarratan, karena memasukkannya hal, memasukkannya istifham itu jatuh sesudah kalam itu sempurna. Anzalallahu minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah, baru sumadakhola alaihi sumadakholal istifham. Ini menurut satu pendapat, dipelajari, difahami. Indah, enak, segar. Ini mempelajari Al-Quran, ini mencoba mempraktekkan persatu-satu, daripada kemarin kok ngaji tolak istifham, saya coba mempraktekkan. Nah, besok tolak takrib lebih seru lagi, lebih asik lagi. Ala nadoriyati, menurut saya asik. Bismillah. Ya Allah, Allahumma ftah lana, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allah. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji mas, ngaji.